umpan yang cukup baik. Berhasil dipatahkan tadi. Boas Salosa. Sebuah serangan balik. Ya, pelanggaran bagaimana kita lihat tadi Edward Ivar dalam. Tabrakan dari Andre Yoga dan juga Leonardo. Tenang bebas kali ini bagi PSMS Medan dalam tayangan lambat. Tabrakan beruntun terjadi antara dua pemain ini. Sudah ada menit. Tomboy atau juga Victor Ibonevo tadi. Kembalikan kepada David Darocha. Langsung umpan daerah cukup baik kepada Ian Luis Cabes kali ini. Ya, sebuah pelanggaran mendekati daerah kotak penalti. Berbahaya tentunya bagi PSMS Medan. Ya, satu lompas yang pertama yang terbaik yang saya lihat di menit-menit di bawah menit 11 ini. Di sini adalah true pass yang atau long pass yang sangat baik mengarah ke daerah, dan di situ kita Ian Cabes mampu menguasai bola dengan baik. Namun kita lihat Bastos melakukan pelanggaran yang sangat berbahaya. Kita lihat di sini posisi pelanggaran yang mungkin bisa dimaksimalkan menjadikan Jacob Boy kali kepada David Darocha. Masih David Darocha. Pelanggaran terhadap David Darocha. Kita bisa melihat bagaimana di sini para pemain dari Persipura Jayapura sepertinya juga sudah mulai merubah gaya permainannya. Mereka tidak selalu mengandalkan seorang Edward Ivar dalam. Pesi. Langsung umpan ke dalam kotak penalti. Masih kali ini. Kita lihat pergerakan dari Boas Salosa tadi. Dipotong dia oleh Ramadhani. ya tadi satu umpan yang sangat baik dari Edward Ivar dalam, namun kita lihat bola tidak dapat dikontrol dengan baik oleh Boas. Bahkan sepakan tadi mengenai sedikit tubuh. Ya, di sini mengenai tubuh dari Boas. Kali ini Mukli Sawang. Langsung saya kembali. Rahmat Afandi menguasai bola cukup cepat. Anak-anak Medan kali ini umpan kepada Mukli Sawang. Sudah berada dalam posisi offside. Mukli Sawang, umpan baik dari Rahmat Afandi. Ya, satu skema permainan sangat baik yang ditunjukkan anak-anak dari Medan. Mereka sudah mulai berani melakukan penyerangan. Namun sayang sekali memang umpan begitu bagus dari Rahmat Afandi. Dan Mukli Sawang berdiri sejajar, yang wasit akhirnya menyatakan bahwa Mukli berdiri di posisi offside. Pola permainan 3-5-2, di mana bahwa 5 gelandang yang justru menjadi senjatanya dalam menembus. Sering diakhiri dengan umpan-umpan panjang. Seharusnya gelandang yang muncul dari depan untuk menjaga ketika pemain depan mereka ditahan oleh lawan. Ya, wasit Muklis Ali Fatoni memberikan kartu kuning pertama kepada Sugiatno. Inilah dia kartu kuning perdana yang dikeluarkan oleh Bu Wasit Muklis Ali Fatoni. Ya, pelanggaran terhadap Pantas. Ya, keras sekali memang apa yang kali ini bola melalui Zada atau Rahmat Afandi. Dan kali ini Andre Yoga berikan kepada Asri Akbar. Pelanggaran kita lihat. Asri Akbar tidak bisa mengerem. Ya, memang tidak ada unsur kesengajaan. Namun di sini satu kredit poin positif yang dilakukan anak Medan, bahwa ya satu tendangan. Kredit poin yang saya lihat bahwa mereka berani memainkan bola dari kaki-kaki dan mereka begitu percaya diri. Sugiatno kembalikan kepada Asri Akbar. Dorong kali ini. Maksudnya tadi kepada Rahmat Afandi. Kali ini Andre Yoga. Sebuah pelanggaran dari Victor Ibonevo terhadap Andre Yoga. Ya, satu kepintaran dilakukan oleh Rahmat Afandi. Dia menarik pemain pertahanan yang mengawal dirinya dengan memberikan peluang kepada Andre Yoga untuk mengisi poin striker. Ya, di sini ya ganjalan dari Boas telak sekali dan mengakibatkan Salam Pesi. Pelanggaran terjadi, tackling yang terlambat sepertinya dilakukan tadi oleh Ramadhani. Baik, dia menekuk bola. Masih Ramadhani beradu cepat dengan David Darocha. Ya, sebuah dorongan dari David Darocha. Berani keluar menyerang anak-anak Medan dibandingkan dengan babak pertama. Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, sedikit dorongan dari David Darocha membuat Ramadhani terguling-guling. Kedua ini, Rendra, dengan memasukkan Andika yang kita tahu merupakan salah satu striker berusia muda yang cukup potensial ya. ya dengan masuknya Andika Yudhistira, maka kita lihat permainan akan Jacob Boy kita lihat kepada Boas Salosa. Pato Jimenez, kita lihat keluar kali ini. Wow. Apakah kartu
Kartu kuning akan diberikan kepada Boaz Salosa. Iya, Boaz Salosa terpancing untuk melakukan tindakan yang tidak perlu sebenarnya. Boaz Salosa kita lihat tadi melakukan sebuah body charge yang cukup keras kepada Pato Jimenez. Kartu kuning yang kedua yang dikeluarkan oleh wasit Mukhlis Alifatoni. Ya memang tadi kita lihat bagaimana ganjalan yang sangat keras dilakukan oleh Boaz yang sedikit terpancing emosinya ya. Karena sebelumnya juga Boaz. Iladia Herunerli, pemain yang juga sudah mulai mendapatkan tempat untuk dipanggil dalam seleksi tim nasional. Sebuah sundulan kali ini tipis saja di samping kanan dari gawang Gali Sidaryono. Ya heading yang bagus oleh Victor Igbonevo tadi, umpan ke tiang jauh. Ya, kram sepertinya Fadli Hariri. Tadi sedikit ada benturan Rendra antara Hariri dan juga Victor Igbonevo ya, di sinilah kejadian. Oh ya, Ya. benar kita lihat. Ya di sinilah benturan terjadi. Mungkin juga salah jatuh. Pendaratan yang tidak sempurna Ya. dari seorang Fadli Hariri. Paling tidak Andika Yudhistira. Masih Andika Yudhistira kita lihat kali ini meliak-liuk dia. Kembalikan kepada Alvan Lubis. Ya, umpan kali ini. Wow. Sugiatno. Ya, Ricardo Salampesi kita lihat harus menerima perawatan. keluar waktu sedikit habis. Ya. Spekulasi sambil membuang-buang waktu tentunya. Ya, kembali pelanggaran terjadi. Inilah dia Cornelius Kaimu dan Leonardo Zadadinelli. Ya, bom terakhir kita tunggu dari PSMS. Andika Yudhistira tadi. Ramadhani, akankah ini menjadi sebuah serangan terakhir bagi anak-anak Medan? Ya, kita lihat Ardiansyah, masih Ardiansyah kita lihat dua kali. Andika Yudhistira, Rahmat Afandi atau Leonardo Dinelli masih membentur jalan kali. Peluang terakhir sepertinya bom dari terakhir, PSMS Medan. bom terakhir tapi tidak dapat didapat oleh PSMS Medan. Kembali kali ini bola mengadakan dalam kotak penalti. Masih dikejar. Ya, bukan sebuah pelanggaran Ardiansyah. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ramadhani. Leonardo Dinelli kali ini. Berikan kembali kepada Ramadhani. Ardiansyah. Ke dalam kotak penalti. Masih ada Pierre Biopaulin. Dan akhirnya wasit Mukhlis Alifatoni meniupkan peluitnya, menandakan akhir dari pertandingan PSMS Medan menghadapi Persipura Jayapura dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Inilah dia reaksi dari Ortizan Salosa yang mencetak gol satu-satunya bagi kemenangan Persipura Jayapura setelah comeback ke Persipura Jayapura sebelum memperkuat Arema